Para habaib sangat banyak jumlahnya, baik sebelum kemerdekaan atau setelah merdeka, seperti yang bisa kita saksikan pada masa sekarang. Lalu para habaib, apa jasa-jasamu untuk Indonesia? Sebelum kemerdekaan, ketika melawan penjajah atau di masa sekarang? Pertanyaan ini muncul dari beberapa orang. Untuk bisa menjawab pertanyaan ini, mari kita ikuti. Kita simak uraian dari seorang rektor salah satu universitas yang ada di Jember, yaitu Bapak Gus Rijal Mumazik, yang mana uraiannya ini beliau tuangkan di FB pada tanggal 19 Agustus. Gus Dur, habaib dan upayanya menjaga keseimbangan wacana. Tahun 1970-an hingga dua dasawarsa berikutnya, ketika para kiai diejek sebagai figur kolot, jadul, ketinggalan zaman, kaku, dan segenap predikat negatif lain, Gus Dur hadir dengan berbagai kolom pembelaannya. Beliau memberi perspektif baru dengan memprofilkan pribadi, visi, keluasan ilmu, dan kedalaman hikmah para kiai pesantren di dua corong sekularisme Indonesia, Tempo lalu Kompas, langkah cerdas. Ini awal mula perjalanan dari Gus Dur mendekati objek kajian dengan simpatik, objektif, dan berusaha memahami jalan pikiran orang lain. Terlebih Gus Dur hadir sebagai insider, bukan outsider, sehingga lebih bisa menjadi juru bicara sekaligus. Gus Dur lahir dan dibesarkan dari keluarga pesantren. Sejak saat itu pula Gus Dur meramaikan pasar antropologi di tanah air. Lebih spesifik, memumbulkan corak antropologi kiai. Kelak, kumpulan esai Gus Dur soal kiai ini diterbitkan oleh LKS dengan judul Kiai Nyentrik Membela Pemerintah. Saya selalu merekomendasikan buku ini kepada adik-adik IPNU, IPPNU, dan PMII yang berlatar belakang pesantren agar memiliki akar diri yang kuat mencengkram sebelum tumbuh merindang, biar jejak, agar tidak terpelanting secara ideologis, juga agar memahami punjernya, biar kalau capek berkelana dan babak belur usai berkelahi pemikiran, selalu ingat jalan pulang menuju sumber mata air kearifan ulama Nusantara. Oke, balik lagi ke bahasan awal. Langkah promosi kearifan dan jalan hidup para kiai yang dilakukan Gus Dur merupakan manifestasi konsep at-tawazun, seimbang, tidak jomplang. Langkah penyeimbangan opini yang dilakukan secara elegan, pandangan sinis terhadap dunia pesantren diseimbangkan dengan melakukan wacana tandingan, sehingga tidak ada dominasi opini atau wacana tunggal. Perlahan namun pasti, kaum modern, kelas sekolahan, atau kaum terdidik mulai melek. Ada dunia lain di luar komunitas mereka yang hidup dengan budaya dan alam pikiran yang khas, yang secara budaya sudah mengakar lebih dari setengah milenium di Nusantara. Taktik penyeimbangan yang sama dilakukan ketika komunisme dan paham kiri menjadi momok. Gus Dur banyak memperkenalkan karya sastra Rusia kepada anak-anak muda NU. Juga wacana kiri, buku kiri Islam, antara modernisme dan postmodernisme. Telaah kritis atas pemikiran Hasan Hanafi, karya Kazuo Shimogaki yang legendaris itu mula-mula diperkenalkan oleh Gus Dur lewat naskah aslinya dalam diskusi terbatas bersama anak muda NU di akhir 1980-an. Beliau pula yang memberikan kata pengantar. Di kemudian hari, buku paling top di zamannya ini diterbitkan oleh LKS pada awal
1990-an dan banyak mempengaruhi cara pandang generasi hibrida NU. Wacana kiri bukan hantu, ia bisa menjadi pisau bedah realitas sosial yang enjomplang. Selebihnya juga turut andil dalam gugusan teoritik besar di dunia dalam 2 abad terakhir. Gus Dur tidak alergi, melainkan mendekatinya secara perlahan, memahaminya dan menularkan pemahamannya kepada generasi muda. Di era 1990-an hingga satu dasawarsa berikutnya, jika ada kader PMII tidak membaca buku kiri Islam, dia dianggap kader pesolek belaka, aktivis memble. Soal memahami teori Marxis dan anak turun teoritiknya, Gus Dur juga tidak meminjam istilah Lenin, kaum kiri kekanak-kanakan, sebagaimana yang beliau kemukakan dalam salah satu topik obrolan dalam buku Tabayyun Gus Dur yang diterbitkan LKIS Putra Kiai Haji Ahmad Wahid Hashim. Ini benar-benar pengkaji yang tekun, yang bisa mengiris sajian teori kiri dengan baik, sekaligus tidak gegar budaya, latah dan terjebak novelisme, di mana sebuah wacana diperbincangkan sebagai sebuah tren dan fashion pemikiran. Upaya penyeimbangan wacana yang dilakukan Gus Dur di atas menjadi peletuk yang melahirkan kontranarasi yang dicekokkan mesin Orde Baru. Ini yang saya sukai. Demikian pula ketika pada 1993 ada statement salah satu petinggi MUI yang menilai bahwa keturunan Rasulullah berakhir, dan narasi gugatan di salah satu majalah saat itu dengan judul fantastis, "Para Habib, apa jasamu?" Gus Dur melakukan penyeimbangan wacana di beberapa acara pengajian. Gus Dur melakukan penjelasan soal kaum Alawiyin yang sudah hidup ratusan tahun di tanah air, berikut juga jalan hidup yang ditempuh oleh mereka. Dalam sebuah acara di pesantren Al-Fakhriyah Ciledug, Gus Dur menyatakan, hanya orang bodoh yang mengatakan batu permata sebagai batu koral, dan yang paling bodoh adalah mereka yang menganggap batu permata seharga batu kerikil. Kedatangan mereka ke negeri ini merupakan karunia Tuhan yang terbesar, dan hanya orang-orang yang kafir nikmat yang tidak mau mensyukurinya. Kedekatan Gus Dur dengan para habaib memang dipupuk melalui ayahnya, Kiai Haji Ahmad Wahid Hashim, yang beberapa kali mengajak Gus Dur kecil sowan kepada Habib Ali Al-Habsyi Kuitang, Jakarta. Catatan, ketika Jepang menjajah Indonesia, mereka mengawasi 2 ulama sepuh. Habib Ali di Tempel Abdul Mun'im Inada, sedangkan di Tebu Ireng, Abdul Hamid Ono menempel kakek Gus Dur, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Ingatan pada masa kecil dan fenomena ramainya majelis di Kuitang itu yang membuat Gus Dur pada 1 Januari 1983 menulis kolom khusus di Tempo dengan judul Kuitang, Kuitang. Tulisan tersebut memotret fenomena jamaah majelis taklim Al-Habsyi di Kuitang dan siasat para sopir angkot dan bis di hari Minggu dalam menggait penumpang yang akan menuju majelis tersebut. Setahun setelah tulisan terbit, Ibunda Gus Dur, Nyai Solihah, bahkan memberikan sambutan dalam acara lebaran dan pembukaan majelis taklim Habib Ali Al-Habsyi Kuitang yang diasuh oleh Habib Muhammad, putra Habib Ali, 27 Juli 1984. Jadi, menilai Gus Dur membenci habaib gara-gara tidak cocok dengan satu orang Habib adalah penilaian yang receh. Silahkan cermati gestur Gus Dur manakala berjumpa dengan para habaib. Dari Tuan Guru Muhammad Zaini Abdul Ghani Martapura, Guru Ijai, tatkala bersama Habib Lutfi bin Ali bin Yahya, saat bersama Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih, Ponpes Darul Hadis Malang, ketika sowan Habib Hamid Sukaraja, bersama Syekh Hisam Kabbani maupun Syekh Nazim Haqqani, bersama Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, dan bersama habaib lain.
Semua menunjukkan gestur spontan kerendahan hati sebagai seorang santri yang sedang berhadapan dengan gurunya. Bahkan dalam sebuah foto lama, dikelilingi beberapa orang yang berjongkok, Gus Dur duduk iftirash seperti duduk tasyahud awal, sedang melantunkan doa. Ini adalah foto yang diambil pada akhir Januari 1989. Saat Gus Dur akan berziarah ke makam Sayyid Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini yang wafat pada tahun 1310 Masehi dan dimakamkan berdampingan dengan Raja Tosora Lamaddusila di Tosora, situs Purbakala, Wajo, Sulawesi Selatan. Saat itu jembatan menuju makam leluhur para wali songo itu terputus. Oleh karena itu, rombongan peziarah ini memilih berdoa tak jauh dari jembatan. Sayyid Jamaluddin Akbar belum berkenan kita kunjungi, kata Gus Dur saat itu. Menurut Gus Dur, ia mendapat pesan dari kakeknya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari supaya menziarahi 27 makam wali di Indonesia. Saat itu doa dipimpin oleh Habib Abu Bakar Az-Zabidi Alatos. Gus Dur berjanji akan datang lagi secara inkognito, tidak resmi. Belakangan diketahui Gus Dur telah datang secara diam-diam dan berdua dengan Habib Abu Bakar Alatos dan menziarahi beberapa makam wali di Sulsel seperti makam Syekh Yusuf Al-Kholawatiyah Al-Makassari di Goa, makam Syekh Jamaluddin Al-Akbari Al-Husaini di Tosora, Kabupaten Wajo, makam Syekh Datuk Ri Bandang, dan makam Pangeran Diponegoro di Makassar, makam Tuan Bojodi Kajuara Bone, makam Kareng Lolobayo Sanrabone Takalar, dan beberapa makam waliullah di Sulawesi Selatan. Dengan demikian, penyeimbangan wacana agar tidak ada dominasi tunggal merupakan langkah taktis yang cerdik. Demikian pula dengan yang dilakukan Gus Dur di jagat politik. Ketika semua menjauhi Pak Harto usai terguling, Gus Dur malah mengunjunginya di Cendana di bulan Ramadan. Berbuka bersama dan menyuguhkan jok segar, guyonan taraweh diskon 60% yang terkenal itu dilontarkan Gus Dur di kediaman Pak Harto ini. Di bidang pemerintahan internasional, Presiden Gus Dur memperkuat poros Jakarta, Beijing, Caracas. Beliau juga menyeimbangkan poros yang berseberangan, Havana dan Washington, di dalam negeri. Basis maritim yang selama Orde Baru tidak dilirik diberi peluang dengan membentuk kementerian. Di level militer, Panglima TNI dijabat oleh Laksamana Widodo AS. Setelah pos strategis ini selama 3 dasawarsa dijabat Jenderal TNI AD. Masih banyak hal lain yang menunjukkan implementasi at-tawasud dan at-tawazun yang dijalankan oleh Gus Dur secara luas di dua hal yang dia cintai, keislaman dan keindonesiaan. Bahkan dalam hal yang tampak remeh, menamakan putri-putrinya, salah satu putrinya diberi nama unik dan ora umum untuk era 1970-an, Alisa Kotrun Nada. Alisa sebagaimana tokoh yang mengesankan baginya dalam novel karya sastrawan Prancis André Gide, sedangkan Kotrun Nada didasarkan pada kitab karya Ibnu Hisham, Kotrun Nada Waballus Soda. Kotrun Nada juga merupakan nama permaisuri Khalifah Al-Mu'tasim Billah. Karakter proporsional yang tampak dalam aspek penamaan seorang bayi. Gabungan antara tokoh dalam novel dan nama kitab. Pernyataan tersirat bahwa bapaknya adalah penggila buku. Anak Mbak Alisa Ki Wahid bernama Parikesit Ulil Azmi, gabungan dari nama tokoh pewayangan Parikesit dan istilah Arab Ulil Azmi, sebuah ungkapan bagi mereka yang punya tekad, kekokohan iman dan keteguhan jiwa. Dalam epos pewayangan, Parikesit adalah anak Abimanyu, dia berarti cucu Arjuna.
Di tangan Parikesit, konflik Pandawa dan Kurawa bisa diredam. Rekonsiliasi dijalankan dan saya menduga ketika cucu Gus Dur itu lahir pada 2001 di saat kondisi bangsa sedang rawan pecah, dia diharapkan bisa sebijak Raja Parikesit bin Abimanyu bin Arjuna, membawa harapan perdamaian dan kerukunan. Wallahu a'lam bishawab. Oke, dari ulasan tadi bisa kita gambarkan, toh walaupun sebenarnya kita bisa melihat bagaimana jasa-jasa para Alawiyin untuk bangsa Indonesia. Seperti ucapan Gus Dur, hanya orang yang kufur nikmat yang tidak mensyukuri adanya Alawiyin di Indonesia. Semoga dengan ulasan ini kita tersadarkan, tidak termakan oleh hasud dari orang-orang yang memang ingin membenturkan tokoh ulama antara habaib dan para kiai. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.